Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Ada. Oke. Tapi yang di sini semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik ya, sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Minta tolong salah satu untuk memimpin doa dulu. Ketua kelas, silahkan. Siapa? Enggar atau Rehan? Rehan, ya. Silahkan doa dulu. Mulai. Selesai. Terima kasih, Mas Rehan. Selanjutnya saya absen dulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Naili apa Naindra? Oh, dua-duanya. Naili kenapa Naili? Sakit. Naili sakit. Naindra? Oh, sakit. Ya, jadi Naili sama Naindra ya yang hari ini tidak masuk. Oh, tambah Nabila. Semua ini yang nggak masuk. Ya, Naili, Naindra, Nabila. Ini sakit semua. Ya. Baik ya. Mudah-mudahan nanti yang sakit segera sembuh. Baik ya. Sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi minggu lalu saya sudah menyampaikan materi tentang apa? Ya, teknik konversi bahan. Ya, teknik konversi bahan ada berapa? 3 apa 4? 4. Apa saja? Ya. Ada yang pertama ada size reduction, kemudian ada mixing, emulsifikasi dan ekstraksi. Kemudian ya, selanjutnya yang akan kita bahas hari ini ya masih di pengolahan teknik dasar pengolahan itu tentang pengolahan dan pengawetan dengan suhu tinggi. Ada yang tahu apa itu pengolahan dengan suhu tinggi? Atau ada yang sudah pernah melakukan di rumah? Dikeringkan. Apa saja? Oh, direbus, dikukus, digongsong, disangrai. Di apa lagi? Di oven. Oke, baik. Baking, panggang. Berarti apa? Pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi itu pengolahan dengan menggunakan apa? Kalor, panas. Istilahnya apa? Panas. Kalau dalam bahasa Inggris panas itu apa sih? Hot. Hot gitu ya. Baik ya. Jadi ini ada beberapa pengolahan dengan suhu tinggi. Itu ada. Kalau yang ini apa? Merebus, mengukus. Ya, merebus, kemudian ada yang menggoreng. Kalau ini apa? Memasukkan ke dalam wadah sangrai. Baik ya, nanti kita akan bahas. Jadi kalian pernah melakukan beberapa proses pengolahan suhu tinggi di rumah. Tadi ada menggoreng, kemudian merebus, ada mengukus, menyangrai gitu ya. Baik. Nah, untuk pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi ini ya, di sini tujuan pembelajaran kita. Di sini yang pertama itu murid mampu mengidentifikasi dan memahami metode pengolahan pangan dengan suhu tinggi. Kemudian yang kedua, itu murid mampu menganalisis pengaruh suhu tinggi terhadap kualitas produk dan keamanan pangan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mengolah pangan itu tidak hanya enak, tetapi juga harus aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, murid mampu menyusun desain proses pengolahan berdasarkan konsep thermal processing dan pengolahan limbah dari hasil pengolahannya. Ya, kemudian yang keempat, ini murid mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk poster atau proposal sederhana menggunakan bilingual. Jadi, ya kenapa kok ini bilingual? Kemudian di sini ada sampai ke pengolahan limbahnya, karena diharapkan kalian itu tidak hanya paham tentang teknik pengolahan, tetapi juga paham istilah-istilah menggunakan bahasa Inggris, termasuk cara pengolahan limbahnya. Jadi materi kita nanti berhubungan dengan materi bahasa Inggris dan materi IPAS
Gitu ya. Jadi teknik nanti yang diterapkan di proses pengolahan suhu tinggi ini, istilah-istilah nanti banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris dan pengolahan limbahnya dengan IPAS, termasuk teknik pengolahannya juga menerapkan teknik menggunakan teknik panas itu di mapel IPAS. Tuh ya, baik. Nah, sekarang ini. Apa itu pengolahan dan pengawetan pangan dengan suhu tinggi? Ini ya, jadi pemberian suhu. Ya, pengawetan dengan pengolahan dengan pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan yang diharapkannya itu dapat membunuh sebagian mikroba atau mikroorganisme. Ya, termasuk dapat menginaktifkan enzim. Menginaktifkan enzim berarti itu apa? Ya, dimatikan, tidak aktifkan, nonaktif, ya. Ya, gitu ya. Kemudian ini pengolahan pangan ini ya yang sudah kalian lakukan di rumah tadi yang menggunakan suhu tinggi, itu ada memasak, menggoreng, memanggang ya. Kemudian ada menyangre dan yang lainnya yaitu cara-cara pengolahan panas yang lain. Nih, prinsipnya ya, prinsip pengolahannya di sini itu adalah panas yang digunakan itu bisa mengurunkan nilai gizi makanan. Kemudian ada mikroba yang ada pada bahan pangan yang dapat menyebabkan penyakit, yang dapat menyebabkan kebusukan atau membahayakan itu harus dimatikan. Makanya menggunakan panas mematikannya. Kemudian faktor-faktor organoleptik apa saja yang perlu dipertahankan, terutama dari cita rasanya. Nah, faktor yang mempengaruhi ketika kita melakukan proses pengolahan suhu tinggi, itu ada suhu, waktu, ukuran dan bentuk bahan, kemudian jenis dan kandungan bahannya, media pemanas, peralatan dan kapasitas, ada pH dan kecepatan pendinginan setelah pemanasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pengolahan dengan suhu tinggi, itu di khusus namanya adalah proses termal. Termal itu panas, tetapi tadi kan banyak ya, proses pengolahan suhu tinggi itu banyak. Ada yang menggoreng, menyangrai, memanggang ya. Tetapi yang akan kita fokuskan di sini itu namanya istilahnya kalau di pangan, pengolahan pangan namanya adalah proses termal. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini saya ada video. Ini tentang proses pembuatan manisan karika. Ya, dilihat, ini contoh proses pengolahan suhu tinggi, ya, jadi yang menerapkan suhu tinggi, ini membuat manisan karika. Ya, jadi proses termal itu ada beberapa, ya, yang tadi dilakukan di manisan, ya, yang kalian lihat, kira-kira apa saja? Tadi yang dilakukan di manisan ketika kalian membuat video, prosesnya apa? Ada sterilisasi tadi ya. Kemudian ada lagi apa? Ada exhausting, direbus ya, direbus. Terus apa lagi? Oh, dikupas, dikalengkan, ya. Baik ya. Kita lihat. Ya, jadi yang namanya proses termal ada istilah yang namanya blanching. Kalau tadi di video yang kalian lihat, blanchingnya di mana? Ya, merebus ya, proses merebus. Kemudian ada pasteurisasi. Kalau tadi ada enggak di manisan? Ya, ada ya. Kemudian ada exhausting, ada sterilisasi dan dikalengkan. Baik ya. Jadi istilah pengolahan suhu tinggi itu ada blanching, pasteurisasi, exhausting, sterilisasi dan pengalengan. Kita akan bahas satu-satu dulu. Jadi yang namanya blanching ya. Blanching ini ada dua. Ya, ada yang istilahnya hot water blanching dan steam blanching. Kalau biasanya kalau merebus itu apa? Istilahnya dalam bahasa Inggris apa? Merebus? Apa? Apa merebus? Boiling ya.
Merebus apa? Boiling. Oke. Kalau itu di sini ya, kalau istilah pengolahan kita ya, perebusan itu bukan boiling tapi namanya adalah hot water blanching. Jadi blanching itu pemanasan pendahuluan. Jadi bahan sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut dipanaskan di awal, namanya pemanasan pendahuluan. Ini suhunya tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi pakai air panas. Ini ya, menggunakan air panas dengan waktu dan suhu yang sesuai. Suhunya berapa? Tadi kurang dari 100 derajat Celcius. Waktunya maksimal 5 menit. Kemudian yang kedua, metode blanching itu namanya adalah pengukusan. Kalau istilahnya adalah steam blanching. Kalau steam sama ya, mengukus ya? Ya, jadi ini dikukus. Ini pun sama, kalau ini tadi dengan air panas, maka yang pengukusan itu menggunakan uap panas. Ya, uap panas yang mendidih. Ini waktunya juga tidak terlalu lama. Kenapa? Kenapa kok blanching tidak boleh terlalu lama? Iya, karena nanti jadi melenyek, lembek gitu ya. Jadi bahannya jadi terlalu lembek. Jadi cukup sebentar saja. Nah, tujuan blanching di sini itu tadi salah satunya adalah menginaktifkan enzim. Jadi biar enzim yang ada di bahan itu inaktif. Termasuk juga itu untuk memperbaiki warna. Jadi warnanya itu biar lebih mantap gitu ya, lebih ngejreng mantap, misalnya hijau ya lebih mantap hijau gitu ya, memantapkan warna. Baik, selanjutnya ada pasteurisasi. Nah, kalau pasteurisasi ini pengolahan yang dilakukan di susu biasanya ya. Metodenya ada 3 ya. Ada yang namanya HTST, high temperature short time. High temperature short time berarti apa? High tinggi, temperature short time berarti ini apa? Pemanasan dengan ya suhu tinggi tetapi waktunya singkat atau pendek. Ya, jadi di suhu 75 derajat Celcius waktunya hanya 15 detik. Detik ya, bukan menit. Jadi detik. Ya, kemudian yang kedua LTLT itu low temperature long time. Jadi low temperature ya suhunya rendah, waktunya yang lama, 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian metode yang ketiga, pasteurisasi ada UHT, itu ultra high. Ya, ultra high berarti suhu yang sangat tinggi ya, 140 derajat Celcius. Ya, 150 selama 1 sampai 2 detik. Hanya 1 sampai 2 detik saja. Karena ini sudah ultra high. Oke, baik ya. Jadi nanti yang akan kita buat hari ini apa? Yang akan kalian praktekkan minggu depan, bukan hari ini. Pembuatan manisan. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Ya. Jadi ada yang namanya persiapan, itu bahan alat yang kalian siapkan. Kemudian ada proses blanching, ya. Tadi apa? Oh, perebusan. Direbus atau dikukus? Direbus atau dikukus. Itu tergantung dari bahan yang nanti kalian gunakan ya. Apakah pakai steam blanching atau menggunakan hot water blanching. Kemudian setelah itu ada filling. Filling itu apa? Mengisi ya, mengisi. Kemudian ada exhausting. Tadi Bapak exhausting? Exhaust, menghilangkan udara. Kemudian ada sealing. Seal itu apa? Ya, ditutup, seal ya. Kemudian ada proses sterilisasi. Ini tujuannya untuk apa sterilisasi? Ya, mikrobanya mati ya, mematikan mikroorganisme. Kemudian ada proses pendinginan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Cooling. Cooling apa freezing? Cooling ya, pendingin. Kalau freezing lebih cenderung ke beku. Oke, kemudian baru diberi label penyimpanan. Nah, setelah ini ya, seperti yang tadi awal saya juga menyampaikan, setelah ini silahkan berkelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 6. Ya, kelompoknya dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti beda. Jadi akan membahas ya cara pembuatan beberapa jenis buah. Ada yang pertama itu kelompok 1
itu akan membuat manisan pepaya. Kelompok 2 itu membuat manisan nanas. Kelompok 3, oh maaf ya, ini salah ya. Harusnya 3 ini ya. Kelompok 3 itu membuat manisan salak. Kelompok 4 mangga. Kelompok 5 labu siam. Labu siam tahu nggak? Apa? Iya, jipang. Oh, jipang kok dibuat manisan? Nah, ini ya. Nanti kalian harus bisa berpikir kritis, kreatif bagaimana nanti menjelaskan membuat ya proses pembuatan manisan ini. Kelompok 6 itu manisan bengkoang. Ya, jadi nanti ada pakai spidol bisa, pakai sticky note. Ini sudah saya siapkan ya buat yang tadi diagram alir modifikasi. Proses pembuatan. Ini kelompok apa? Nanas ya? Kelompok nanas. Oke, silahkan dibuat. Jadi teman-teman, ini adalah how to make pineapple candied fruit atau bagaimana cara membuat pineapple candied fruit atau manisan dari nanas yang bisa melancarkan sistem pencernaan dalam tubuh. Baik ya, sudah selesai semua. Tadi sudah berkeliling, sudah lihat teman-temannya membuat apa ya, masing-masing kelompok. Kemudian dari hasil kalian tadi berkeliling, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau mengutarakan apa yang sudah kalian dapat? Yo, dari kelompok ya, baik ya ini dari kelompok berapa ini tadi kelompok salak ya? Ya. Ya, silahkan. Saya tadi berkeliling saya mengunjungi kelompok nanas. Di sana kelompoknya sudah menjelaskan dengan baik bahan-bahannya, cara-caranya sampai sudah jadi dan limbahnya dibuat menjadi limbahnya atau kulit nanas diolah menjadi TPC yang mengandung probiotik untuk pencernaan. Oke, bagus ya. Ya, kasih aplaus untuk kelompok nanas. Baik ya, sudah selesai semua. Kemudian, selain sudah mempelajari tadi tentang pengolahan dengan suhu tinggi, kita akan merefleksi. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan. Apa sih yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kira-kira apa? Ya, pengawetan dengan suhu tinggi. Seperti apa thermal? Ada apa tadi contohnya? Ada blanching, exhausting, sterilisasi, gitu ya. Ayah, cooling masuk suhu tinggi? Tidak, ya. Jadi hanya yang tadi kalian pelajari, kita membuat manisan itu penerapan suhu tingginya adalah blanching, exhausting, dan sterilisasi. Oke, kemudian kesulitan apa yang dialami? Kesulitannya apa? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggrisnya kenapa? Belum terbiasa. Oh ya, belum terbiasa dengan penulisan maupun istilah bahasa Inggris. Kemudian kok ini penting kenapa? Suhu tinggi itu penting? Ya, untuk membunuh mikroorganisme sehingga produk itu awet. Oke ya, jadi dari kegiatan hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan dengan suhu tinggi itu adalah pengolahan yang intinya itu untuk mengawetkan produk. Ya, produk itu jadi awet karena dengan diolah dengan menggunakan panas, mikroorganisme itu akan mati sehingga produk menjadi awet. Oke. Baik ya, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Minggu depan berarti langsung siap ke lab untuk praktek sesuai yang sudah dibuat tadi diagram alirnya. Itu siap ya? Oke, berarti sudah lengkap dengan pakaian pakaian labnya, pakai APD lengkap. Oke, itu saja. Sebelum saya akhiri, mungkin salah satu bisa memimpin doa.